rambut putih dan baju coklat khas nenek-nenek tua yang dikenakannya. Hingga saat itu benar-benar tidak akan pernah bisa aku lupakan. Namun anehnya, belum selesai aku memandangi wajah nenek-nenek yang berada di kejauhan tersebut, waktu itu tiba-tiba aku mendengar suara obrolan dari ibu-ibu yang berada tidak jauh dari tempatku berdiri saat itu. Kasihan ya Aziz, dia masih percaka, sudah meninggal dunia, Ibu Siti berkata di kerumunan tersebut. Ucap salah satu ibu-ibu mengagetkanku. Diam Bu, kata Aziz, meninggal karena jadi tumbal Pak Lurah, jawab ibu-ibu lain yang waktu itu terdengar lirih di telingaku. Mendengar hal itu, aku pun seketika mencoba mendengarkan dengan lebih dalam apa yang ibu-ibu tersebut bicarakan dengan tidak sekalipun menoleh ke arah mereka, agar mereka tidak mengetahui jika aku adalah anak lurah yang sedang mereka bicarakan tersebut. Iya Ibu, minta tumbal 7 percaka, saat ibu-ibu lain yang juga mendengar di telingaku. Tapi sayangnya, belum selesai aku mendengar semua itu, tiba-tiba salah satu dari ibu-ibu tersebut sadar dengan keberadaanku dan akhirnya mereka pun pergi dan berhenti membicarakan orang tuaku. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba bersikap biasa-biasa saja dengan tidak mempedulikan semua omongan warga. Dan singkat cerita, setelah jenazah Aziz berangkat ke pemakaman, akhirnya kami semua yang sebelumnya berkumpul di halaman rumah Ibu Siti waktu itu perlahan mulai membubarkan dan hendak pulang ke rumah masing-masing. Namun anehnya, belum sampai aku pulang ke rumah, tiba-tiba waktu itu aku kembali mendengar pengumuman dari salah satu warga tentang adanya orang yang kembali meninggal dunia. Suara pengumuman tersebut terdengar jelas berasal dari arah masjid yang berada di tepat di tengah desaku ini. Cahyo, anak satu-satunya Pak Ilham yang baru saja lulus SMA, pagi itu telah dia nyatakan meninggal dunia entah kenapa. Mendengar hal itu, akhirnya aku pun seketika terkejut bukan main karena beberapa hari sebelum hari itu aku masih sempat bertemu dengan Cahyo di kantor balai desa. Dan akhirnya, tanpa lama-lama lagi, aku pun langsung menuju ke rumah Pak Ilham untuk melanjutkan berbela-sungkawa seperti biasanya. Di saat itulah, pandangan warga terhadapku perlahan sudah mulai berubah. Warga desa yang sebelumnya selalu terlihat ramah, waktu itu perlahan mulai berubah menjadi semakin aneh. Bahkan ketika aku melihat raut wajah mereka seolah-olah terlihat dendam dengan penuh amarah. Dan akhirnya, gosip tentang bapakku semakin kencang di kalangan masyarakat yang tinggal di desaku ini. Ternyata banyak yang beranggap jika bapakku menekan pilihan kepala desa dengan cara bersekutu dengan setan. Hal itu dikuatkan dengan adanya kematian beberapa perjaka yang waktu itu sudah menjadi tanda jika semua gosip tersebut memanglah benar adanya. Namun karena aku merasa jika semua adalah fitnah yang belum tentu keberadaannya, aku pun akhirnya hanya diam dengan sama sekali tidak mempedulikan semua omongan warga, meskipun sebenarnya aku pun tidak bisa memungkiri jika waktu itu dalam kurun waktu 14 hari saja di desaku ada 7 orang meninggal dunia yang semuanya adalah pemuda yang masih perjaka. Hingga akhirnya, karena gosip yang semakin lama terdengar semakin panas, waktu itu aku pun berniat menanyakan kepada bapakku apakah yang selama ini digosipkan oleh warga tersebut memang benar adanya. Dan setelah beberapa hari kemudian, akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk menanyakan hal tersebut secara langsung kepada bapakku. Siang itu, ketika aku dan bapakku kebetulan sedang duduk bersama di kantor desa, aku pun seketika mulai obrolan yang memang sudah lama aku nantikan tersebut. Pak, apakah dengar omongan orang yang tentang bapak? Ucapku mulai bercakap. Omongan apa? Jawab bapakku dengan singkat. Kata orang-orang, semua kejadian aneh yang akhir-akhir ini terjadi di desa ini, katanya bapak yang menjadi penyebabnya. Bapak paham kan maksudku gimana? Ucapku. Ya, sahut bapakku sambil tiba-tiba berdiri ke arah lukisan yang ku tahu. Lukisan tersebut adalah lukisan yang menampilkan wajah dari kepala desa yang sebelumnya. Semua itu benar, Pak. Bapak bersekutu dengan setan demi memenangkan pilihan kepala desa kemarin, tanyaku. Menurutmu bagaimana? Sahut bapakku dengan sekalipun menatap wajahku. Ya Allah, Pak, apa yang bapak lakukan? Aku benar-benar kecewa sama bapak, sahutku keras. Kamu tidak mengerti apa-apa. Nanti kalau sudah waktunya, bapak akan menjelaskan semuanya. Sekarang jangan pikir kemana-mana. Kita fokus benahi desa ini dulu saja. Nggak usah mikir hal yang tidak penting, jawab bapakku sambil berjalan pergi meninggalkanku.
Namun sayangnya, belum selesai aku merasa kesal dengan bapakku, waktu itu tiba-tiba aku kedatangan tamu yang ku tahu beliau adalah Pak Burhan, salah satu warga di desaku. "Selamat siang, Pak Lurah wonten," ucap Pak Burhan. "Oh, ada Pak, silakan, bentar saya carikan. Barusan Bapak keluar, ada apa ya Pak? Mau ngurus KTP apa surat pindah?" sahutku. "Ini mau minta solusi ke Pak Lurah tentang warga RT 07, jawab Pak Burhan. "Oh ya Pak, ada apa ya Pak kalau boleh tahu?" tanyaku dengan sopan. "Warga RT 07 kan banyak yang kurang mampu Mbak. Sekarang mereka berkena penyakit aneh," terang Pak Burhan sambil duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tamu kantor desa. "Penyakit aneh gimana maksudnya?" sahutku dengan kaget. "Hampir seluruh warga RT 07 saat itu mengalami cacar kulit Mbak. Tubuh mereka bentuk-bentuk seperti penyakit kulit. Dan tiba maghrib semua orang pada kesakitan, tidak karuan. Dan kami mau mengobati tidak ada biaya," ucap Pak Burhan. Tapi untungnya, belum selesai aku mendengar penjelasan Pak Burhan, waktu itu bapakku tiba-tiba datang mengajak Pak Burhan untuk mengikutinya. "Ada apa Pak? Ayo masuk ke ruangan saya saja. Jangan ngomong di sini," ajak bapakku yang saat itu masih terlihat tidak mempedulikanku. Dan singkat cerita, Pak Burhan yang sebelumnya duduk di depanku saat itu seketika mengikuti ajakan bapakku untuk masuk ke dalam ruang yang tiba-tiba jauh dari tempat dudukku saat itu. Di situ, karena aku penasaran dengan isi pengaduan Pak Burhan, akhirnya aku pun menguping perbincangan mereka. Dan disitulah aku sangat terkejut tidak karuan karena aku mendengar jika saat itu ternyata ada semacam penyakit aneh yang sedang melanda warga desa. Namun anehnya, obrolan mereka yang awalnya pelan waktu itu tiba-tiba berubah menjadi panas karena aku dengar Pak Burhan yang ikut berpendapat jika semua yang terjadi memang ada hubungannya dengan pemilihan bapakku menjadi kepala desa di desa ini. Semua ini sama sekali tidak ada urusannya dengan terpilihnya saya. Kalau Pak Burhan menuduh saya jika semua terjadi di desa ini gara-gara terpilih saya, silakan Bapak keluar dari desa ini, ucap bapakku tiba-tiba terdengar keras hingga membuatku waktu itu seketika ikut masuk ke dalam ruangan bapakku karena aku menganggap jika mereka sedang bertengkar hebat. Sudah Pak, mending kita sekarang pergi ke RW 7. Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Karena ribut terus tidak ada solusi, ucapku menenangkan. Hingga akhirnya setelah obrolan waktu itu, kami bertiga pun pergi ke wilayah RT 07 yang terletak di salah satu pojok desa ini. Sesampainya aku di RT 07, sore itu aku pun seketika disambut oleh Nyai Bahri yang waktu itu terlihat duduk di teras salah satu rumah warga. "Seharusnya kamu tidak usah ke sini, nanti keadaannya malah semakin runyam. Sepertinya semua yang saya khawatirkan akan terjadi," ucap Nyai Bahri. "Kalau siap Bah," sahut bapakku yang saat itu terlihat mantap dan terus melangkahkan kakinya menuju rumah salah seorang warga yang sekarang terkena penyakit aneh tersebut. Di situ, sebenarnya sejak awal aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Nyai Bahri terhadap bapakku. Bahkan sejak bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa, Nyai Bahri sering sekali terlihat berbicara dengan bapakku dengan kata-kata yang tidak bisa aku mengerti. Nyai Bahri dan bapak ini sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Bahkan sejak bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa, Nyai Bahri sering sekali terlihat berbicara dengan bapakku dengan kata-kata yang tidak bisa aku mengerti. Nyai Bahri dan bapak itu sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi apa ya, kok aneh banget, ucapku dalam hati sambil mengikuti ayahku berjalan tidak berhenti. Waktu itu aku juga sempat melirik ke arah Nyai Bahri yang lagi-lagi terlihat kecewa dengan keputusan ayahku. Dan singkat cerita, dengan tidak mempedulikan semua itu, akhirnya aku pun sampai di rumah warga yang sedang sakit tersebut. Di rumah warga desa tersebut, jantungku yang sebelumnya berdetak tenang, waktu itu tiba-tiba berdetak kencang dengan diiringi tubuh yang gemeteran. Bagaimana tidak, waktu itu aku melihat kondisi warga tersebut benar-benar sangat memperhatikan. Seluruh wajah dan tubuh yang dipenuhi cacar membuat mereka tersebut hampir tidak bisa dikenali. Dan tidak hanya itu, warga tersebut benar-benar mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. "Ada berapa warga yang seperti ini Pak?" tanya bapakku kepada Pak Burhan yang waktu itu menemaniku. "Ada sekitaran 15 warga Pak," ucap Pak Burhan.
Namun anehnya, di tengah-tengah aku masih di dalam rumah warga tersebut, tiba-tiba pandanganku teralih dengan adanya nenek-nenek yang sudah berapa kali aku lihat sebelumnya. Nenek-nenek tersebut terlihat duduk di salah satu kursi yang ada di rumah itu dengan tidak sekalipun mengeluarkan suara. Mengetahui hal itu, aku pun seketika hendak menghampiri nenek-nenek tersebut karena kurasa ada yang aneh dengan nenek-nenek tersebut. Tapi sayangnya, masih beberapa aku melangkah masuk, tiba-tiba tanganku ditarik oleh Pak Burhan. "Jangan mendekat, Mbak, penyakit menular," ucap Pak Burhan. "Aku mau ngobrol sama nenek-nenek itu, Pak," tanyaku. "Nenek-nenek siapa? Di rumah ini tidak ada orang tua, Mbak," sahut Pak Burhan. Mendengar hal itu, pandanganku pun seketika kuarahkan kembali ke arah nenek-nenek tersebut, sembari memberitahu kepada Pak Burhan jika yang kumaksud adalah nenek-nenek yang duduk di salah satu kursi yang ada di rumah itu. Namun anehnya, ketika aku memalingkan kembali pandanganku, sosok nenek-nenek tersebut yang sebelum kulihat waktu itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Mengetahui hal itu, jantungku pun kembali berdetak kencang dan perasaan yang kebingungan tidak karuan. Dan tidak berhenti begitu saja. Belum selesai aku bingung, malam itu tiba-tiba aku dikejutkan dengan Pak Burhan yang sebelumnya terlihat tenang. Waktu itu tanpa disangka-sangka beliau tiba-tiba menjerit tidak karuan. Benar, sore itu Pak Burhan tiba-tiba kesurupan. Dengan seketika membanting-banting tubuhnya ke arah meja dan lantai rumah tersebut. Mengetahui hal itu, aku pun seketika menjerit kencang dan berlari keluar rumah. Dan karena mungkin ada beberapa warga yang mendengar teriakanku, akhirnya tidak butuh waktu lama, rumah warga tersebut akhirnya dipenuhi orang-orang yang berusaha membantu menenangkan Pak Burhan. Dan setelah dibantu juga oleh Yai Bahri yang juga datang, akhirnya Pak Burhan pun bisa sedikit tenang dan bisa diajak untuk berkomunikasi. Sore itu, suara Pak Burhan benar-benar berubah menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Dan tidak hanya itu, setelah ku dengar dengan seksama, suara Pak Burhan waktu itu menjadi suara seorang nenek-nenek tua dengan suara serak-serak khas. "Desa ini terkena pengebluk. Semua ini gara-gara pemimpinnya," ucap Pak Burhan pelan-pelan dengan terus menggaruk-garuk tangannya ke tanah. "Jangan suka memfitnah," sahut Nyai Bahri pelan-pelan. "Lihat saja, semua yang tinggal di desa ini pasti akan mati," imbu Pak Burhan dengan sesekali membenturkan kepala ke arah tanah. Dan untungnya, tidak butuh waktu lama, Nyai Bahri yang memang dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu tinggi akhirnya dapat seketika menenangkan Pak Burhan dan kembali menyadarkannya. Namun anehnya, ketika Pak Burhan sudah bersadar dan keadaan sudah kembali normal, para warga yang sebelumnya berkumpul di rumah tersebut satu persatu berlahan mulai pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa berpamitan. Mereka semua terlihat acuh, bahkan tatapan mata mereka terhadap bapakku malah itu seolah sudah diselimuti kebencian. Benar sekali, kurasa semua warga tersebut terprovokasi dengan ucapan Pak Burhan yang baru saja kesurupan. Kini mereka semakin yakin dan menganggap jika bapakkulah yang menjadi sumber kekacauan yang ada di desa ini, dan tidak mempedulikan hal itu. Akhirnya sekitar pukul jam 8 malam, aku pun diajak kembali pulang ke rumah dengan bapakku yang waktu itu mulai terlihat lebih diam daripada sebelumnya. Dan tidak hanya itu, waktu itu bapakku terlihat susah. Semua itu dapat kulihat dari raut wajahnya yang semakin lama sudah semakin muram saja. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, aku pun sampai kembali di rumahku dan aku pun seketika masuk ke dalam kamarku. "Pak, aku tidur Ji, badanku capek semuanya," ucapku dengan kakiku yang terus melangkah maju ke dalam kamar tidurku. Namun anehnya, bukannya menjawab perkataanku, malam itu bapakku terlihat duduk di ruangan tengah rumahku sambil mulai menyalakan rokok yang dari tadi sudah ada di tangannya. Dan tanpa dipedulikan hal itu, aku pun seketika mengunci pintu kamarku dengan berbaring di atas ranjangku. Namun anehnya, masih beberapa saat aku hendak memejamkan mataku, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan pintu. Yang kudengar suara ketukan tersebut adalah suara dari bapakku. "Jangan tidur dulu ya nak, sepertinya habis ini akan ada sesuatu yang terjadi." Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya hanya berbaring sambil melamun, malam itu pun ketika membuka pintu kamarku lalu berjalan pelan keluar ke arah bapakku yang waktu itu masih duduk di kursi kayu yang di ruangan tengah rumahku. "Ada apa Pak?" ucapku sambil mulutku yang sedikit menguap karena rasa ngantuk yang memang sudah semakin kuat. "Di sini dulu nak, duduk yang tenang. Nanti kalau bapak meninggal, kamu biar tahu," jawab bapakku sambil terlihat santai menikmati sebatang rokoknya. "Hus, kalau ngomong suka ngawur nih Pak."
Sahutku sambil sedikit membentak bapakku sambil aku yang mulai duduk tidak jauh dari tempat duduknya. Dari lurah iku pondok, orang gampang salah titik akeh ngelitno, tapi lek benar ngenok sang ngelitno. Intinya dari pembicaraan itu bapak mengomong jadi lurah itu tidak benar nak. Jadi lurah itu berat nak, tidak mudah. Salah sedikit saja sudah banyak yang ngatain, tapi kalau benar nggak ada yang memperhatikan. Besok aku mau ke rumah ya Bahri. Aku minta solusi dan bertanya kenapa semua ini terjadi, ucap bapakku sambil minum sedikit kopi yang ada di depannya. Halah, sudah nggak usah dipikirkan. Yang penting niat bapak dan benar-benar mengabdi. Coba bapak lihat, di sini yang benar-benar mengabdi ya cuman kita loh pak. Anda yang jadi lurah Pak Tarjo, pasti desa ini tertambah lebih hancur. Yang semua juga tahu kalau Pak Tarjo suka main perempuan, suka berjudi, mabuk dan sombong minta ampun. Iya sih, tapi kan Pak Tarjo kaya raya, jawab bapakku sambil tersenyum pelan. Namun anehnya, belum selesai kami berbincang-bincang malam itu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara ledakan yang terdengar sangat deras sekali. Suara tersebut terdengar kencang seperti petasan yang sengaja dilemparkan ke arah samping rumahku. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main sambil seketika berlari keluar yang selanjutnya diusul oleh bapakku yang waktu itu juga terlihat juga sangat terkejut. Ya Allah pak, apa itu? Teriakku sambil berlari keluar dari rumahku. Namun anehnya, setelah aku keluar dari rumah dan mencari di mana sumber ledakan tersebut, tiba-tiba pandanganku teralih dengan asap kecil yang bersumber tempat di arah samping di rumahku. Dan tanpa lama-lama lagi, aku pun akhirnya menuju sumber ledakan tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya barusan menghantam dinding rumahku. Mendengar hal itu, aku pun terus saja mencari sumber ledakan tersebut dengan jantung yang sudah berdetak dengan sangat kencang. Dan sesampainya di sumber ledakan tersebut, aku kembali terkejut tidak karuan dengan mataku yang terbelak seolah tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Malam itu, tepat di samping rumahku, aku melihat bungkusan kain yang sepertinya berisikan garam kasar, kemenyan dan lain-lainnya. Bungkusan tersebut terlihat berurai dengan mengeluarkan asap hitam. Mengetahui hal itu, tubuhku seketika lemas sambil mundur beberapa langkah yang akhirnya tubuhku dipeluk dari belakang oleh bapakku yang tidak juga masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat tadinya. Dan tidak berhenti begitu saja. Belum lama kami masih kebingungan dengan ledakan tersebut, tiba-tiba aku kembali dikejutkan dengan suara syair Jawa halus yang terdengar lirih dari arah samping rumahku. Suara syair tersebut terdengar jelas berisikan seperti ancaman dan peringatan untuk yang aku pun sempat kesulitan mengertikannya. Karena suara tersebut terdengar bercampur dengan suara angin yang tiba-tiba dihembus sangat kencang. Mendengar hal itu, aku dan bapak pun menoleh ke kanan dan ke kiri sembari mencari sumber suara yang terdengar semakin lama semakin kencang tersebut. Pak dengar suara ini kan? Tanyaku. Hus, diam, ayo masuk ke rumah saja, ajak bapakku sambil memegang pundakku dan mengajakku sambil kembali ke dalam rumah. Dan sesampainya aku ke dalam rumah, tentu saja aku pun semakin kebingungan dengan tingkah bapak yang semakin terlihat dengan masuk di akal karena saat itu bukannya masuk ke dalam kamar, malam itu bapak malah terlihat mengeluarkan bantal dan guling dan di atasnya lantai rumah tengah rumahku. Mengetahui hal itu, aku pun hanya diam sambil terus memperhatikan tingkah bapak yang terlihat semakin lama sudah semakin aneh saja. Ayo nak, cepat kita harus segera tidur. Tidur sini sama bapak, ucap bapakku sambil mulai berbaring di atas lantai. Loh, kok di lantai sih pak? Enggak, nanti aku masuk angin, jawabku dengan singkat. Sudah, nurut saja, sahut bapakku sambil mulai menarik tubuhku dan diarahkan untuk tidur di lantai tepat di samping tubuhnya. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, akhirnya aku pun tertidur bersama bapak tepat di lantai ruangan tengah rumahku. Tapi anehnya, masih belum lama aku tidur lelap. Malam itu aku tiba-tiba terbangun karena aku mendengar suara gemencingan lonceng yang setelah aku dengar lebih teliti lagi, suara gemencingan lonceng tersebut seperti sedang berjalan dan mengitari rumahku berkali-kali. Mendengar hal itu, jantungku pun seketika berdetak dengan sangat kencang, dengan diiringi nafasku yang seolah-olah tiba-tiba sulit untuk kuhembuskan. Dan tidak berhenti begitu saja. Malam itu aku tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang tercium dengan sangat kuat. Pak, ucapku lirih sambil menoleh ke arah ke bapakku yang malam itu terlihat menatapku sambil tersenyum lesu. Jangan semua ya nak, kamu jangan takut. Kamu enggak sendirian, ibumu cantik, ucap bapakku lirih yang malam itu
malah membuat keadaan terasa semakin tidak mengenakkan. "Bapak ngomong apa sih?" ucapku sambil seketika memejamkan mataku dan berlindung di bagian perut bapakku karena malam itu suara gemerincingan tersebut sepertinya sudah semakin kencang terdengar. Dan anehnya, belum lama aku berlindung di perut bapakku, tiba-tiba tubuh bapak yang sebelumnya terbaring dengan tenang malam itu tiba-tiba memberontak dan kejang-kejang.